Kamu tahu nggak, ternyata pembobolan rumah itu kebanyakan terjadi pada siang hari. FBI mengatakan, perampokan terjadi di siang bolong karena orang-orang lagi nggak di rumah. Jangan biarkan rumahmu jadi sasaran empuk bagi pencuri. Berikut ini 10 tips untuk melindungi rumahmu dan beberapa barang keamanan yang mungkin kamu butuhkan. Nomor 1 di daftar kita adalah kunci pintu portabel. Ini bukan cuma didesain untuk rumah-rumah biasa. Katakanlah, kamu tinggal di rumah sewa dan ada banyak tamu yang datang dan pergi. Kamu bisa membawa kunci portabel ini. Banyak kamar punya mekanisme kunci kedua selain kunci biasa, kayak rantai keamanan yang ada di pintu. Tapi, jangan cuma bergantung sama ini aja. Mekanisme ini cuma ditahan dengan baut, artinya mudah sekali untuk dirusak. Sekarang ada banyak model kunci portabel, jadi tunggu apa lagi? Kemudahan saat menggunakan adalah kunci dalam instalasi dan pelepasan. Kebanyakan pintu yang membuka ke dalam cocok untuk kunci ini. Contohnya, Padlock, kamu bisa membelinya di Amazon. Harganya cukup terjangkau, desainnya serbaguna, dan yang paling penting, dijual lengkap. Cuma butuh beberapa detik untuk mengupgrade keamananmu. Masukkan ke plat pintumu, lalu tutup pintumu. Kuncinya bakalan tetap ada di sana. Beres. Pencuri nggak akan berlama-lama di rumahmu atau mencuri barang-barang berat kayak TV. Dia cuma mau masuk dan keluar lagi dalam 10 menit. Yang harus kamu lakukan adalah mengambil tindakan pencegahan untuk memperlambat gerakannya. Kaca laminasi cocok untuk tujuan ini. Sebaiknya kamu punya yang kayak gini. Jendela biasa yang dibuat dari tempered glass bisa pecah dengan mudah. Tapi kaca laminasi itu seperti perisai, bisa retak, tapi nggak bisa pecah. Daripada mecahin kaca dan menarik perhatian, si pencuri pasti lebih milih kabur. Struktur kaca laminasi itu berbeda dengan kaca biasa. Kaca ini bakalan tetap utuh, bahkan jika terkena tekanan besar. Jendela dengan kaca laminasi 100 kali lebih kaku dan 5 kali lebih awet daripada yang biasa. Apa yang membuat jenis kaca ini begitu spesial? Pertama, kaca ini terdiri dari beberapa lapisan. Ada 2 lapisan kaca dan bahan vinil di antaranya, yang membantu 2 lapis kaca tadi tetap utuh. Sebagai bonus, kaca laminasi punya sifat kedap suara, sambil menyelam minum air. Lapisan dalamnya menyerap sebagian suara dari luar. Tapi ini kan kaca, apa kita bisa lihat lapisan vinilnya? Mungkin kamu mikir gitu. Enggak kok, kaca laminasi itu transparan, sama kayak kaca biasa. Kamu bisa menikmati pemandangan sekaligus terlindungi. Tapi sayangnya, kaca anti pencuri ini harganya mahal. Kamu bisa pesan ke tukang kaca untuk memasang lapisan laminasi ke kaca jendelamu yang biasa. Atau, kamu bisa beli lapisan pengaman sendiri. Tapi jelas, opsi ini nggak bakal sekuat kaca laminasi. Beberapa tips berikutnya datang dari mantan perampok, Michael Fraser. Dia mau bagi-bagi saran supaya kamu terlindungi dari pencurian. Tips pertamanya cukup menarik. Jangan pasang stiker "Awas anjing galak" kalau kamu punya anjing. Kalau anjing bisa jalan-jalan bebas di rumahmu tanpa mengaktifkan alarm, berarti manusia juga. Beginilah cara berpikir pencuri. Dan lagi, banyak anjing bisa gampang jadi ramah, kecuali kalau emang dilatih untuk menangkap orang asing. Kalau udah gitu, anjing bisa dengan mudah dimasukkan ke satu ruangan dan kamu tahu akhirnya, dadah barang-barang berharga. Mengiklankan penjualan rumahmu secara online adalah prosedur standar untuk memikat calon pembeli, tapi juga pencuri. Dengan gambar-gambar yang kamu unggah, pencuri bisa tahu detail-detail rumahmu. Dia bisa dengan mudah menentukan jalan masuk dan rute kaburnya. Rencana sempurna untuk merampok. Nomor 5 adalah membeli sistem pengamanan rumah. Ini akan membantumu mencegah perampokan dan memberitahumu kalau itu terjadi. Menurut statistik, rumah yang nggak punya sistem pengamanan hampir 3 kali lebih rentan terhadap pembobolan. Ada banyak yang bisa dipilih. Ada yang harganya mahal, tapi untungnya ada juga yang harganya terjangkau. Kamu bahkan nggak perlu manggil tukang. Sistem pengamanan DIY dari Amazon ini adalah salah satu contoh gadget ramah kantong dengan fitur berguna. Perangkat seperti ini didesain untuk mudah dipasang. Kamu akan dituntun melalui sebuah aplikasi untuk softwarenya dan juga untuk produknya sendiri. Bonus, kamu nggak perlu pakai skrup, alat pertukangan, atau bor. Ada sistem darurat cepat yang bisa memberitahu pihak berwajib kalau kamu aktifkan.
Karena mudah dipasang, alat ini sempurna untuk orang yang menempati rumah dalam jangka pendek juga. Oh iya, tadi ku bilang kalau anjing bebas berkeliaran di rumah, berarti manusia juga kan? Nah, teknologi nggak memihak pencuri. Alat ini bisa mendeteksi orang asing, tapi juga bisa berteman dengan anjingmu. Sensornya bisa diletakkan di jendela, pintu, dan sudut-sudut rumah, tapi juga bisa disesuaikan untuk menghindari alarm palsu yang disebabkan hewan peliharaan. Perangkat lain untuk menambah perlindungan ekstra, khususnya di tempat tinggal bersama seperti asrama, adalah alarm doorstop. Perangkat ini praktis banget, jadi kamu bisa masukkan ke bagasimu dan membawanya saat liburan. Kamu bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Alarm doorstop bisa dipakai di pintu manapun, asalkan kamu taruh di bagian dalam. Fungsinya sebagai penahan pintu, tapi menjaga pintumu tetap tertutup. Gimana cara kerjanya? Saat alarmnya terpicu, alat ini akan menahan penyusup di luar pintu dan mengaktifkan alarm suara. Suaranya bisa membangunkan pemilik rumah atau tetangga. Alat ini juga bisa dibeli di Amazon. Michael, si mantan perampok, juga merekomendasikan untuk berpikir seperti perampok. Tanya dirimu sendiri, bagaimana caraku bisa masuk? Ini adalah latihan bagus untuk mencari tahu titik-titik lemah di rumahmu. Kelilingi rumahmu, apakah ada jendela yang bisa dibuka dengan mudah? Yang di meja itu laptopmu ya? Kelihatan lo dari jalan. Ngomong-ngomong soal jalan, kalau kamu membeli alat elektronik baru kayak TV atau komputer, jangan buang kardus kosongnya di tempat sampah. Ini bisa jadi semacam undangan bagi pencuri. Dia bakal tahu kalau kamu punya barang elektronik mahal di rumah. Alih-alih hancurkan kardusnya dan masukkan ke tempat daur ulang. Sayangnya, jendela di lantai dasar menjadi titik masuk dalam 23% kasus pembobolan rumah. Untuk mencegahnya, kamu bisa membeli sistem alarm nirkabel. Kalau untuk pintu depan, memasang grendel 2 kunci bisa jadi pilihanmu. Lampu pendeteksi gerak juga bisa kamu pakai. Di rumahmu ada banyak blind spot, upgrade kamera keamananmu dengan pandangan malam. Kalau mau lihat apa yang terjadi di dalam rumahmu bukan di luar, kamu bisa membeli salah satu gadget pengaman ini. Orbi Robotic Mobile Spare berbentuk seperti bola, tapi ada kamera tertanam di dalamnya. Pandangannya tak terbatas. Bayangkan kamu lagi di kantor dan pengen main sama anjingmu. Teman kaki empatmu bisa mengejar bola itu di rumah sementara kamu mengontrol alat itu dari jauh. Oh ya, kami kan mau bahas perlindungan rumah dari perampok. Jadi video soal mainan anabu lucunya nanti dulu ya. Ada fakta mengejutkan soal pagar. Kebanyakan orang yakin bahwa pagar itu seperti penjaga yang melindungi propertinya. Tapi maaf ya, pagar yang tinggi dan kokoh sekalipun nggak seaman yang kamu kira. Aturan pencuri nomor 1 adalah jangan sampai terlihat. Kalau dia membobol rumah berpagar di malam hari, dia pasti akan terhalang pagar. Tetanggamu nggak bisa lihat siapa orang yang masuk, kecuali kalau mereka punya penglihatan sinar X. Pagar harus sulit dipanjat. Salah satu poin memiliki pagar adalah privasi. Tapi pagar berbahan besi, kawat, dan kayu itu bikin pencuri lebih sulit masuk. Oke, kita udah memecahkan kode-kode pencuri. Menerapkan tips-tips yang ada dalam daftar kita tadi bisa bikin nyali pencuri ciut dan mencegah perampokan, sekaligus membuatmu aman. Apa kamu pernah mengalami insiden tidak mengenakan seperti itu? Kalau pernah, kamu punya nggak tips-tips yang mungkin bisa diterapkan sama sobat sisi terang lain?